Shalom, selamat tahun baru untuk kita. Kita bersuka cita bahwa pada hari ini kita boleh menikmati udara yang baru, hari yang baru, bulan yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita dengan sukacita telah melepaskan tahun 2024. Pasti setiap pribadi, setiap keluarga, di rumah-rumah ataupun dalam setiap doa-doa pribadi kita, ada banyak hal yang kita panjatkan sebagai doa dan pengharapan kita untuk kita siap melangkah di tahun 2025. Tentu tahun ini menjadi tahun yang rahasia bagi kita. Sekalipun rahasia, saya percaya bahwa ada banyak perencanaan yang sudah dibuat di tahun 2025 ini. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bapak, Mama, Saudara-saudari sekalian, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-15. Di sana kita akan membaca bahwa Musa sebagai seorang pemimpin Israel pada saat itu, ia tidak mau berjalan sendiri jika Allah tidak menyertai mereka. Sekalipun dia seorang pemimpin, sekalipun dia seorang laki-laki, tetapi di dalam memimpin bangsa Israel, dia merasa tidak bisa sendiri, apalagi harus melewati padang gurun. Padang gurun kita tahu bahwa itu bukan suatu tempat yang mengenakan, tetapi banyak sekali tantangan yang akan dihadapi. Dengan cuaca yang ekstrim, dengan musuh yang pasti akan banyak, baik binatang buas, baik juga manusia-manusia yang ada. Dan di padang gurun, mereka akan susah sekali untuk mendapatkan makanan dan minuman. Karena itulah Musa merasa bahwa ia tidak sanggup kalau Allah tidak berjalan bersama-sama dengan mereka. Sehingga kalimat Musa itu kita bisa menemukan ada pengharapan dan penyerahan diri penuh dari Musa, seorang pemimpin, supaya benar Tuhan jangan menyuruh mereka melangkah dari sini kalau bukan Allah yang memimpin mereka. Nah, Bapak, Mama, Saudara-saudari sekalian, memang kita sudah menikmati hari pertama di tahun 2025. Kita tentu menaruh iman dan pengharapan kepada Yesus Sang Juru Selamat yang kita sembah, yang kita percaya. Maka kita juga bisa memakai komitmen Musa sebagai seorang pemimpin untuk menuntun perjalanan kehidupan kita di tahun yang baru. Kita meminta kepada Allah supaya Allah melangkah bersama-sama dengan kita. Bahkan Allah lah yang ada di depan kita sebagai pemimpin sejati kita. Baik secara pribadi, baik dalam keluarga, baik dalam kelompok-kelompok kerja, kita bersama-sama menyuarakan apa yang Musa ungkapkan. Jangan biarkan kami melangkah sendiri jika bukan Tuhan yang menyertai kami. Kalimat itu pun mengandung pengertian bahwa betul-betul ada penyerahan diri yang total dari Musa sebagai seorang pemimpin. Layaknya kita sebagai pribadi, kita memimpin diri kita sendiri. Di dalam keluarga, kita sebagai kepala keluarga. Dalam setiap kerja dan usaha kita menjadi bagian dari hal tersebut. Maka jangan pernah ragu, jangan pernah malu untuk meminta penyertaan dari Tuhan. Janganlah satu langkah kaki kita itu kita melangkah sendiri dengan kekuatan kita. Ya, terkadang kita sebagai manusia karena semangat menyambut tahun yang baru, kita berpikir bahwa kita mampu menyelesaikan perjalanan di tahun yang baru ini. Tetapi jangan cepat-cepat kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan cepat-cepat kita mengandalkan apa yang ada pada kita. Langkah kaki kita seirama dengan napas yang kita hembuskan. Maka sang pemiliknya adalah Allah. Berserah diri kepada Allah supaya Tuhanlah yang memimpin langkah kaki kita mulai dari tanggal 1 ini sampai dengan sepanjang 2025. Berilah hati, iman, tangan kita dituntun oleh kehendak Allah, supaya setiap kegagalan yang pernah kita alami di tahun yang kemarin itu tidak kita ulangi lagi di tahun 2025. Pelajaran-pelajaran yang baik di tahun kemarin itu menjadi bekal dan pengalaman bagi kita untuk kita siap berjalan di tahun yang baru. Tetapi tentu kita berjalan bersama-sama dengan Allah, sebab
Dialah yang mengizinkan kita untuk menginjak hari pertama di tahun 2025. Maka di dalam kuasa dan penyertaannya, Dia jugalah yang akan bersama-sama dengan kita melewati setiap lembaran kehidupan kita di tahun 2025. Apa yang menjadi pergumulan kita di tahun 2025? Apa yang menjadi tekad kita, mimpi kita, impian kita, keharusan untuk kita wujudkan di tahun 2025? Katakanlah itu kepada Allah. Jangan takut, jangan khawatir. Bersama Tuhan yang memimpin bangsa Israel, Allah itu jugalah yang akan memimpin Bapak, Mama, dan saya untuk melewati semua hal yang kita gumuli, yang kita rencanakan di tahun yang baru. Bapak, Mama, kekasih Tuhan sekalian, dalam bimbingan Allah lah kita dimampukan, dilindungi, dan dikuatkan untuk melewati semua tahapan perjalanan kita di tahun yang baru. Memang di awal saya bilang bahwa tahun yang baru adalah sesuatu yang rahasia bagi kita. Tetapi kalau kita melangkah bersama Sang Pemilik waktu, percayalah bahwa semua rahasia itu perlahan-lahan akan ditunjukkan kepada kita. Apapun yang akan terjadi di tahun 2025, ada perubahan apa saja yang akan kita lihat. Mungkin itu membuat kita tidak bisa menerima. Mungkin itu akan bertolak belakang dengan iman kepercayaan kita. Sekali lagi saya kuatkan kita semua. Kalau kita mengawalinya bersama Allah, maka setiap hal akan membuat kita semakin mudah untuk menerimanya. Karena Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita siap menjalani hari-hari yang baru, hari-hari yang mungkin penuh dengan kejutan di tahun 2025. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru. Jangan melangkah sendiri, melangkahlah bersama Allah.